Kita tawassul dengan Sayyidina Umar Muhdhar. Kadang mungkin ada yang mempertanyakan, sebetulnya kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, ketika tawassul dengan orang-orang soleh, kita sedang tawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Sayyidina Umar Muhdhar menjadi seorang Sayyidina Umar Muhdhar karena apa? Selain karena tentunya anugerah Allah, mahdhu fadlihi wujudih wa karamih, tapi secara sebab zahir karena amal solehnya yang luar biasa, mujahadahnya yang luar biasa. Tawassulnya kita dengan beliau adalah tawassulnya kita dengan amal solehnya beliau, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini salah satu tawassul yang paling luar biasa, tawassul dengan Sayyidina Umar Muhdhar. Bahkan kita kadang-kadang diajarkan, mau guru-guru kita nyebut ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Nanti lagi-lagi kadang-kadang suka ada yang panas sedikit kupingnya, kok manggilnya nama orang sih bukan nama Allah. Minta ke Umar Muhdhar, kenapa nggak minta sama Allah Subhanahu wa taala langsung? Sebenarnya kalau kita belajar bahasa, hal-hal seperti ini hal-hal yang badihi dalam ilmu balaghah yang dinamakan dengan al-isnad aqli, isnadul fi'li ila ghairi ma huwa lahu. Kita nyebut ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya ya Rabb atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdhar. Cuman kan bahasa Arab ini ringkas. Kadang-kadang sastra, bahasa Arab ini penuh sastra. Ketika kita manggil ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya kita sedang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Sayyidina Imam Umar Muhdhar. Astaghfirullahaladzim. Ya, mengganti nama Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah doa dengan nama makhluknya. Karena katanya makhluk itu, orang itu imannya, amal solehnya luar biasa. Astaghfirullahaladzim. Kita lanjutkan dulu videonya ya. Habib Umar Muhdhar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat. Sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdhar, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdhar, nggak ada yang bekak, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdhar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdhar. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibud darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali sahibud darat, juga Habib Umar Muhdhar. Dan beliau juga Habib Umar Muhdhar ini, kita singkat aja. Astaghfirullahaladzim. Udah disetarakan kayak Tuhan nih orang ya. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumpah di mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal, membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku Habib ini lalu melawan nih, seakan-akan kamu ini ngarang-ngarang, kami punya madhab sendiri. Ini kenapa akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah, bahwa kita semua tidak ada kebencian dengan orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Terlepas memang nasabnya tersampai atau tidak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jelas kami nggak ada kebencian dengan mereka. Terlebih lagi kalau memang mereka sebenarnya adalah cucu Nabi yang sebenar-benarnya, jelas kami punya kewajiban untuk mencintai mereka, memuliakan mereka, mendoakan mereka di setiap sholat kita. Kalaupun ternyata mereka bukan cucu Nabi, ya nggak ada masalah juga. Ya sudah, nggak ada urusan juga sama kita. Terserahlah pengakuannya itu, ya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah, sudahlah dipertanyakan nasabnya, menyebarkan ajaran-ajaran yang jauh dari ajaran Islam yang sesungguhnya.
sesungguhnya. Seperti contoh di awal video tadi. Kita nyebut ya Umar Muhdhar, pada hakikatnya ya Rab atawajjah ilaika bijahi Umar Muhdhar. Wah, benar-benar parah sekali mengajarkan kepada umat boleh mengganti nama Allah dalam sebuah doa dengan nama makhluk, dengan nama seseorang. Katanya kalau menyebut ya Umar Muhdhar itu sama saja menyebut Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. Jelas sekali tuh dalam surah Al-Ikhlas ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Sekelas anak ibtidaiyah, anak SD pun tahu ayat itu. Tapi kok orang yang ngaku cucu Nabi mau kita bilang oknum juga, ini pentolannya, ini petingginya. Ya Allah, kok bisa? Ini kalau nggak dibantah oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia, orang Indonesia nanti akan berdoa, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. La ilaha illallah. Kesyirikan di mana-mana. Kita tawassul dengan Sayyidina Umar Muhdhar. Kadang mungkin ada yang mempertanyakan, sebetulnya kata Abu Yazid Muhammad bin Alul Maliki, ketika tawassul dengan orang-orang soleh, kita sedang tawassul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Tawassul dengan orang soleh itu bukan menuhankan orang soleh itu. Tawassul dengan orang soleh itu datang kepada kiai, kepada ulama tersebut, minta didoakan. Bukan malah menjadikan ulama, kiai itu sebagai Tuhan. Sebagaimana dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini salah satu tawassul yang paling luar biasa, tawassul dengan Sayyidina Umar Muhdhar. Benarkah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Benarkah Rasulullah mengatakan tawassul terbaik itu mengganti nama Allah dengan nama Umar Muhdhar? Astagfirullahaladzim. Berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, tempatnya di neraka. Itu jelas sekali penegasan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu berperang habis-habisan, mencurahkan semua kekuatannya untuk menegakkan tauhid, agar semua umat Islam bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di zaman sekarang ada orang yang dengan gampangnya ngaku cucu Nabi justru menyebarkan kesyirikan, memperbolehkan mengganti nama Allah dengan nama makhluk di dalam sebuah doa. Ya Allah, coba Anda bayangkan Anda habis sholat, terus Anda angkat tangan dengan mengatakan, ya Umar Muhdhar, ya Umar Muhdhar. Ya Allah, saya tidak akan bosan menyampaikan di sini. Saya ulang-ulang terus bahwasanya dosa terbesar di sisi Allah yang tidak akan mendapatkan ampunan ketika mati membawa dosa itu ialah dosa kekafiran, dosa kesyirikan. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi itu ya, dua dosa yang mengantarkan orang abadi kekal di neraka, yaitu dosa kafir dan dosa kesyirikan jika tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Allah tidak akan mengingkari janjinya membuat seseorang akan kekal di neraka karena membawa dosa kafir dan dosa kesyirikan hingga akhir hayatnya. Semoga video ini bisa menjadi pengingat buat kita semua agar lebih baik lagi, agar berhati-hati ya dalam memilih guru. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.